Halo, kembali lagi di channel kita Tani bersama saya Pak Bud. Oke sahabat Tani, beberapa waktu yang lalu ada yang bertanya di kolom komentar ya tentang masalah kompos, tentang bagaimana kalau membuat kompos skala besar. Sementara ini kami memang tidak melakukan pembuatan kompos skala besar ya, karena kami memang hanya skala kebun kecil. Ini kebun kami hanya seluas sekitar 400 meter persegi, dan itu pun tidak semuanya organik karena kita sebagian untuk hidroponik, sebagian untuk konvensional juga organik. Jadi kebutuhan kompos kita sebenarnya tidak terlalu banyak teman-teman. Jadi kita hanya membuat kompos dengan bahan-bahan yang kita ambil dari lahan kita sendiri. Kita tidak memasukkan kompos dari luar. Kita bisa dilihat sendiri, ini lahannya sekarang kan musim hujan. Nah, banyak tanaman liar seperti ini. Nah, kompos kita hanya dibikin dari tanaman liar seperti ini teman-teman. Jadi kita tidak mau repot-repot cari ngumpulkan bahan, daun-daun kering, daun basah. Nah, karena lumayan melelahkan ya. Jadi kita cukup ambil dari kebun, lalu kita kumpulkan di satu tempat, kita komposkan seperti ini. Nah, ini bisa dilihat sendiri, ini kompos yang sudah jadi ya. Ini sudah kita bikin beberapa bulan yang lalu, bisa dilihat sini teman-teman. Nah, ini komposnya sudah cukup bagus ya. Ini 100% dari tanaman liar teman-teman. Kita bikin dari tanaman liar. Nah, ini bagus. Nah, ini sudah berubah bentuk seperti ini ya. Ini sudah bisa dipakai teman-teman. Ini juga sisa-sisa makanan seperti ini. Nah, ini juga rumputan. Nah, jika teman-teman ingin membuat skala besar sebenarnya simpel teman-teman. Tinggal tumpuk saja sebanyak-banyaknya, untuk metodenya sama saja. Hanya tinggal kita taruh di tempat yang lebih besar, lalu kita siram saja setiap hari. Seperti itu ya, pembuatan kompos yang paling simpel ya. Sebenarnya ada banyak sekali metode membuat kompos. Ada ya metode super verde, ada metode hot kompos, metode cold kompos, macam-macam. Teman-teman bisa search sendiri di Google macam-macam metode ini, karena sudah banyak yang memberikan tutorial cara membuatnya, baik skala kecil maupun skala besar. Tapi karena kami sendiri tidak melakukan metode macam-macam metode yang banyak itu, kami hanya melakukan metode yang istilahnya chop and drop. Chop and drop itu kita potong, kita taruh. Kita hanya begitu saja, kita potong, kita taruh, lalu kita siram. Kenapa disiram? Karena jika lembab, pengomposan akan cepat terjadi, karena mikroba itu akan aktif jika lingkungannya lembab. Karena mikroba itu seperti ikan teman-teman, hanya aktif ketika ada air. Bisa dilihat sendiri seperti ini. Nah, ini karena lembab jadinya seperti ini. Kita tidak memberikan starter mikroba macam-macam yang aneh-aneh seperti M4 dan macam-macam. Kita hanya melakukan secara alami saja. Cukup efektif selama ini. Itu saja saya rasa. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, ini ada sisa makanan, telur. Kita hanya kumpulkan, cari lokasi di mana yang tidak kita pakai, itu kita jadikan tempat untuk mengkompos. Nah, ini bisa dilihat sendiri. Kita tidak melakukan metode aneh-aneh. Nah, nanti setelah kita ini hancur semuanya, berubah, komposnya jadi, kita ambil, masukkan ke lahan. Begitu saja. Cukup bagus. Oke lah, semoga informasi ini membantu buat teman-teman ya. Nah, mungkin jawaban kami singkat saja, karena kami memang tidak pernah melakukan skala gede ya, karena kami bukan industri tidak bergerak di industri yang sangat besar. Enggak, kebetulan kami masih skala kebun kecil lah. Jadi kita membuat kompos hanya sebutuhnya saja. Oke, begitu saja. Kita akan ketemu di konten berikutnya. Kasken.